Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Farutunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus remaja. Nah, yang pertama di sini ada definisi mengenai remaja secara umum. Menurut Rita Eka Izati dan kawan-kawan pada tahun 2008, remaja di sini diterjemahkan dalam bahasa Latin yaitu adolescens, yang berarti tumbuh untuk menjadi dewasa. Nah, jadi remaja ini menggambarkan seluruh perkembangan remaja, baik itu dalam perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Nah, selanjutnya definisi studi kasus secara umum. Studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik itu di tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, ataupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam mengenai peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus menurut para ahli. Menurut Harlock pada tahun 1973 menyatakan studi kasus remaja merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, di mana tindakan tersebut dapat membuat seseorang itu untuk masuk penjara. Nah, jadi di sini kalian janganlah melakukan tindakan yang memang dapat merugikan diri sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari studi kasus, yaitu untuk mencari informasi mengenai peristiwa mendalam terkait perilaku ataupun pemikiran kognitif. Adapun sasaran dalam studi kasus ini adalah individu yang menunjukkan gejala ataupun masalah yang serius sehingga memerlukan bantuan yang serius juga. Sasaran yang dipilih menjadi sasaran bagi suatu kasus adalah murid yang memang menjadi suatu problem. Jadi seorang murid yang membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri lebih baik, asalkan murid itu dalam keadaan sehat rohani atau tidak sedang mengalami gangguan mental. Nah, selanjutnya di sini ada definisi studi kasus menurut para ahli psikolog. Menurut Piaget dalam Harlock 1999, secara psikologi masa remaja adalah usia remaja berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia remaja ini tersebut tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, studi kasus secara logis adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terkait suatu program, peristiwa, dan aktivitas. Adapun tahapan dalam studi kasus yaitu diawali dengan menentukan masalah, membuat desain dan instrumen, mengumpulkan data, membuat analisis, dan mempersiapkan laporan penelitian. Nah, kemudian hasil dari studi kasus adalah pemahaman yang mendalam akan suatu peristiwa ataupun fenomena. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam studi kasus remaja. Pertama, kelebihan yaitu mampu mengungkap hal yang spesifik, fenomena yang mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi kasus yang lain. Sedangkan kekurangan dalam studi kasus yaitu permasalahan dalam segi validitasnya, rehabilitasnya, dan generalisasinya. Bagaimana anak-anak, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, apabila sudah bisa dipahami, kita akhiri saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.